Hai, welcome to Art Talkers. Kalau sebelumnya kita pernah bahas tentang satu keluarga yang dibantai, kali ini kurang lebih sama, namun pelakunya nggak jauh-jauh amat. Tapi kali ini motifnya mungkin bikin kita sedikit gregetan, apalagi dua anaknya masih terbilang sangat muda, yaitu 11 dan juga 9 tahun. Mereka adalah keluarga Coleman. Cukup bikin merinding sih mengingat mereka terlihat sangat harmonis, bahkan sang ayah bekerja pada seorang motivator dan juga penceramah keagamaan. Tapi sepertinya hal itu juga yang menjadi motif. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita masuk sekarang mengenal keluarga Coleman. Sang ayah Christopher Coleman atau biasa dipanggil Chris lahir pada tahun 1977. Kedua orang tua Chris merupakan penginjil, pastor keagamaan Kristen, dan Chris dibesarkan memang pada keluarga yang sangat religius sejak kecil. Setelah lulus SMA, katanya si Chris ini masuk dalam tentara kelautan Amerika. Lalu dia dilatih pada pasukan K9, anjing pelacak. Disitulah dia kemudian kenal dengan calon istrinya Sherry yang merupakan tentara angkatan udara. Kemudian pada tahun 1997, Chris dan Sherry pun menikah dan memiliki anak, yaitu Garrett dan juga Gavin, yang lahir pada tahun 1998 dan 2000. Mereka kemudian tinggal di kota Columbia, Illinois, Amerika, di komplek perumahan yang kebanyakan isinya keluarga-keluarga dari tentara ataupun kepolisian. Setelah tidak lagi menjadi tentara, Chris kemudian katanya bekerja menjadi bodyguard pada seorang motivator dan penceramah agama Kristiani yang bernama Joyce Meyer. Dia merupakan teman ayahnya Chris, dan Chris memang udah kenal juga sama dia sejak kecil. Gaji Chris dikatakan cukup besar untuk menjadi bodyguardnya si Joyce Meyer, $100.000 per tahun atau sekitar 1,2 miliar rupiah saat itu. Selain Chris juga sering katanya diajak keliling dunia sama Joyce. Keluarga Chris juga sering ikut keliling dunia karena biasanya begitu. Kalau penginjilan sering diundang di berbagai negara untuk melakukan pelayanan. Mungkin pekerjaan Chris dengan gaji yang besar ini cukup bikin banyak pihak yang cemburu atau iri sama dia dan juga bosnya, yaitu si Joyce Meyer. Sampai dikatakan 14 November 2008, Chris mulai menerima email-email hinaan, kata-kata kebencian, dan juga ancaman-ancaman yang dia sendiri nggak tahu siapa pengirimnya. Hanya tertulis bahwa pengirim emailnya destroychris@gmail.com atau hancurkan.chris@gmail.com. Ada beberapa email ancaman dan hinaan yang pada intinya isinya menghina bosnya Chris dan mengancam keluarga Chris, menyuruh bosnya Chris yaitu Joyce Meyer untuk menghentikan pidato-pidato keagamaannya atau keluarga Chris akan dibunuh. Si pengancam katanya juga tahu jadwal ceramah si Joyce dan semua harus dibatalkan atau istri dan anak-anak Chris akan dibunuh. Emailnya juga mengatakan, jangan kira ini cuma bercanda. Tunggu saja, pasti akan terjadi pada saat mereka semua sedang tidur. Kurang lebih ancamannya begitu, dan ini juga dikirim ke emailnya bos si Chris, Joyce Meyer. Dan ternyata ancaman ini bukan hanya datang dalam bentuk email ya, tapi datang juga dalam bentuk surat yang dimasukkan ke dalam kotak surat di depan rumah Chris. Email dan surat ancaman ini datang terus, yang akhirnya membuat Chris dan keluarganya bikin laporan ke kepolisian. Ancaman email terakhir datang pada 27 April 2009. Jadi selama 6 bulan itu ancamannya berlangsung, dan isi pesan terakhir itu adalah, ini peringatan terakhir, mimpi burukmu akan segera terjadi.
Seperti yang saya bilang tadi, perumahan Chris ini banyak polisi dan detektif yang tinggal. Nah, salah satu detektif yang katanya tinggal di seberang jalan rumah Chris, dia naruh kamera di rumahnya untuk bisa mengawasi rumah Chris. Siapa tahu ada pelaku yang mencurigakan masuk ke dalam rumah. Tapi nampaknya dalam beberapa hari tidak ada yang mencurigakan kecuali Chris dan anaknya yang bermain di halaman. Sisanya nggak ada yang aneh. Kemudian dikatakan pada tanggal 5 Mei 2009, sekitar jam 6:43 pagi, Chris dikatakan sedang nge-gym dekat dengan tempat kerjanya, menelpon detektif yang tinggal di seberang rumahnya, yang masang kamera itu. Chris bilangnya begini, "Bro, gue ini masih di tempat gym, gue coba SMS dan nelpon ke rumah, tapi nggak ada yang ngangkat. Istri gue biasanya cepet ngangkat telepon. Gue agak khawatir nih, boleh liatin ke rumah bentar nggak? Gue juga sambil jalan pulang ke rumah." Akhirnya detektif tadi pun langsung ke rumah Chris untuk memeriksa. Itu sekitar hampir jam 7 pagi, sambil nungguin Chris balik dari gym. Dan apa yang ditemukan sama detektif cukup mengerikan. Dia menemukan istrinya Chris, si Sherry, dan dua putranya yaitu Garrett dan Gavin telah meninggal dunia di tempat tidur dengan bekas cekikan di leher mereka masing-masing. Sherry kelihatannya sempat memberikan perlawanan terhadap si pembunuh karena ada bekas pukulan di wajahnya dan juga memar hitam di bawah mata si Sherry. Selain itu dikatakan di seluruh dinding di kamar dan juga di rumah terdapat pesan-pesan ancaman yang ditulis dengan menggunakan cat tembok berwarna merah. Ini pasti orang yang sama yang mengirimkan pesan dan juga surat ancaman kepada Chris karena kata-katanya juga sangat mirip. Lalu jam 6:56, Chris tiba di rumahnya dan katanya sudah ada beberapa polisi. Tapi bukannya masuk ke dalam rumah dan menangisi jasad keluarganya, dia cuma diam saja dekat mobilnya depan rumah dengan drama nangis-nangisan. Dan kemudian ikut di dalam ambulans mengantarkan jasad keluarganya ke rumah sakit untuk diotopsi. Information out of the state of Illinois as authorities are hunting for a killer of a mother there and her two young boys. The husband of this group, Christopher Coleman, told police he was at home on Monday night. He usually works at night for a ministry, and then he went to the gym early the next morning. And from there, he called police and asked them to check on his family because when he called, nobody had answered at his home. Right now, we're waiting for autopsy results on the mother you see there, Sherry Coleman, and her two boys. They were found, neighbors say they were strangled, found inside their home that morning. There also was this message on the wall inside the house. Dan akhirnya dilakukanlah investigasi terhadap kediaman keluarga Chris Coleman karena polisi dan detektif merasa tidak ada yang pernah keluar masuk terlihat ke rumahnya si Chris selama pengawasan terjadi kecuali keluarganya Chris sendiri. Begitu juga pada saat acara penguburan, sepertinya Chris sangat sedih. Dia didampingi kedua orang tuanya merasakan duka yang mendalam sesaat setelah pemakaman. Namun esoknya sepertinya tetangga melihat hal yang aneh, yaitu Chris yang membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya. Jadi kayak mainan anaknya atau juga baju istri dan anaknya ke tempat sampah dengan wajah yang sedikit tersenyum. Aneh, karena bukannya hal itu harusnya bisa menjadi kenangan ya dari orang yang tersayang yang udah pergi, tapi kenapa malah dibuang? Tapi sepertinya Chris yang mantan militer ini tidak sepintar yang dia pikirkan, atau mungkin dia mengira bahwa detektif tidak bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Di lengan Chris terdapat bekas cakaran, walaupun pada saat ada yang menanyakan kenapa itu, si Chris cuma menjawab kena gurney, jadi tempat tidur ambulans gitu pada saat dia mengantarkan jasad keluarganya ke rumah sakit. Tapi tentu saja detektif tidak percaya semudah itu karena di kukunya si Sherry terdapat noda darah dan juga DNA-nya si Chris yang sepertinya Sherry sempat mencakar Chris saat melakukan perlawanan. Selain itu, dalam pemeriksaan transaksi kartu kredit Chris yang dilakukan beberapa hari sebelum kejadian, itu dikatakan ada transaksi Chris belanja di sebuah toko bangunan dengan pembelian beberapa kaleng cat berwarna merah yang mirip dengan cat yang ada di dinding rumahnya yang bertuliskan pesan-pesan ancaman itu. Dan hal yang paling mencolok adalah hasil otopsi jasad.
Jika kita perhatikan rekaman pagi itu, Chris bilang mau ke gym, terlihat dia keluar rumah jam 5:43 pagi, mengatakan istri dan juga anak-anaknya masih dalam keadaan hidup. 1 jam kemudian dia kembali ke rumah, jam 6:56 dia pulang dan polisi sudah menemukan keluarganya terbunuh. Padahal menurut tim dokter forensik yang menangani jasad keluarga Chris saat itu, menurut kekakuan dan kondisi jasad diperkirakan mereka telah meninggal dunia 3 atau 4 jam sebelum ditemukan. Tim dokter mengkonfirmasi waktu kematian adalah sekitar jam 3 pagi atau jam 3 subuh. Artinya, pada saat si Chris ini mau keluar untuk nge-gym pagi itu, seluruh keluarganya telah meninggal dunia. When you left the house this morning, was your wife alive? Oh yeah. What would you say if I told you that I don't think she was? I don't know. I don't know what to tell you. I mean, I think she was. She was. Okay. She was laying right beside me. Right. And I'm not doubting that. I'm not doubting that you were there, and I'm not doubting that you care. But I am doubting that she was alive when you left this morning. We've got this information. You're saying it, and we're giving you opportunity to give us something contrary to what you told us before, so that, okay, yeah, all right, that would make sense. That hasn't happened. I'm just telling you That what hasn't happened. Listen, man, she wasn't alive when you left. this She morning. was alive. No, She wasn't. was. She was laying right beside Listen me. to me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie, man. She was not alive when you left this morning. The children weren't alive when you left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. They We gotta get over this. Now, there's reasons, and that's the point we're at. I want to hear the reasons. Now's when we need to find out what happened, man. It's so important. You're at a great point to be able to help us to try to figure this out. We already know what happened. We need to know why it happened. I don't All know right, what to listen. tell you. Listen, no, you do know what to tell us. No, I don't. Come on, Chris. She was not alive when you left. The children were not alive when you left. You know that's true, and I know that's true. No, it just... We need to clear this up now. We need to clear it up now. Did some Selain itu, polisi juga kemudian menyita komputer yang ada di rumahnya si Chris, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata semua email ancaman yang diterima Chris maupun Joyce Meyer datangnya dari alamat IP dan juga dari komputernya si Chris sendiri. Walaupun si Chris ini sempat membantah, sepertinya emailku pernah dihack, katanya begitu. Walaupun kena hack, berarti yang hack itu harus dilakukan di rumahnya si Chris, karena perangkat komputernya, device-nya juga terdeteksi mengirimkan email tersebut. Itu artinya tetap saja Chris sendirilah pelaku atau yang melakukan semuanya. Polisi ternyata juga banyak menemukan video XXX 18+ di dalam komputernya Chris, dan video 18+ itu pemerannya adalah Chris sendiri dengan selingkuhannya yang bernama Tara Lynch. Siapa dia? Tara Lynch adalah sahabat Sherry sejak kecil, istrinya si Chris, yang ternyata sering juga ketemu sama Chris, lalu mereka saling jatuh cinta. Tara mengaku mulai berselingkuh dengan Chris pada November 2008, itu saat Chris pertama kali dapat ancaman dari email. Namun, penyelidikan menemukan bahwa mereka pernah check-in pada sebuah hotel di bulan Agustus tahun 2008. Jadi ternyata perselingkuhannya itu udah cukup lama terjadi. Inilah yang sepertinya membuat Chris semakin bingung karena dia menjanjikan akan menikahi Tara karena sangat mencintainya. Sampai-sampai Tara katanya sudah mempersiapkan dokumen-dokumen untuk perceraian Chris dan Sherry. Tara juga katanya selalu menagih janji kepada Chris yang akan menikahinya. Tapi sepertinya untuk bercerai masih jauh dari pikiran Chris. Kenapa begitu? Karena ternyata bosnya si Chris, Joyce Meyer, melarang perceraian kepada semua karyawannya. Ini biasa terjadi ya bagi seorang motivator dan pelayan keagamaan yang biasanya memberikan nasihat bagi mereka yang sedang ada masalah, khususnya bagi rumah tangga yang mulai retak, supaya bisa mempertahankan keutuhan keluarga dalam nama Tuhan. Nah, si Joyce ini ingin dia dan seluruh karyawannya menjadi contoh yang baik. Makanya jika terjadi perceraian pada salah satu karyawannya, maka akan diturunkan pangkatnya, bahkan diberhentikan.
Itulah yang ditakuti sama Chris. Dia takut jadi pengangguran. Now, I have to ask you, if the defendant were having an affair, if you had known that at the time, and I understand you've testified that you didn't, what effect would that have had on his employment? If he would have been having an adulterous affair while he was still married, then it could have definitely affected his job. Sampai mungkin akhirnya Tara Lynch mengancam akan meninggalkan Chris. Si Chris ternyata sudah punya rencana sejak 6 bulan sebelum membunuh keluarganya dengan membuat email dan surat ancaman palsu terhadap bosnya dan terhadap dirinya sendiri, sampai akhirnya dia menghabisi keluarganya untuk bisa menikahi Tara Lynch, sang selingkuhannya. Namun sepertinya Tara tidak tahu rencana Chris ini. Menurut penyelidikan detektif, Tara tidak tahu menau tentang pembunuhan tersebut, sampai akhirnya polisi pun dengan resmi menangkap Chris Coleman dengan tuntutan menghabisi nyawa istri dan kedua putranya tersebut. Walaupun Chris tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia bersih, dan semua bukti memang sudah mengarah kepada Chris. Bahkan juri di pengadilan juga memiliki banyak bukti percakapan Chris dengan Tara tentang perselingkuhan mereka, dan Chris selalu berjanji akan mencari jalan lain untuk bisa menikahi Tara. Kasus ini cukup panjang ya. Penyelidikannya dikatakan memakan waktu itu sampai 1 tahun, dan masa sidangnya juga 1 tahun. Sampai akhirnya pada April 2011, Chris Coleman dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab penuh atas kematian keluarganya sendiri. Tuntutan pembunuhan tingkat 1, Chris dipenjara seumur hidup tanpa boleh bebas bersyarat. Mungkin saking panjang dan juga menegangkannya kasus ini, sampai-sampai pada saat pembacaan keputusan si Chris ini bersalah, itu masyarakat Columbia, Illinois pada girang. Mereka semua merasa puas akhirnya Chris dipenjara seumur hidup hanya karena mau menikahi sang pelakor. Walaupun baru-baru ini, tepatnya pada bulan Mei 2019, Chris dikatakan mengajukan banding untuk kasusnya tersebut. Ternyata dia setelah 3 kali sidang banding dinyatakan ditolak katanya permintaannya tersebut karena nggak ada hal baru yang meringankan dia. Semua bukti tetap memberatkan Chris sebagai pelaku tunggal kasus ini. Bagaimana menurut kamu? Apa menurut kamu Chris tidak bersalah dan mungkin benar ada yang ngancam dia yang datangnya dari rumahnya sendiri? Mungkin ada setan gitu di rumahnya yang pakai komputernya dan kirim email ke dia sendiri. Kayaknya enggak ya, karena si Chris ini lebih jahat daripada setan. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video yang baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.